kehebatan kita. Jadi di sini bakat itu didefinisikan sebagai suatu kemampuan alami yang dia tuh bisa menjadi pendorong, booster gitu, supaya kita bisa untuk beraktivitas secara lebih optimal dan akhirnya bisa untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dan di sini Gallup juga mengatakan bahwa people itu, jadi seseorang itu bisa untuk belajar suatu dari suatu skill yang baru, mereka juga bisa untuk mengembangkan pengetahuan, mencari terus pengetahuan, dan mereka juga bisa mengumpulkan pengalaman-pengalaman, tapi mereka itu nggak bisa untuk ibaratnya memperoleh suatu bakat. Karena apa? Karena di sini tuh bakat adalah sesuatu yang udah ada sejak kita lahir. Jadi bakat itu bukan suatu hal yang diciptakan, yang kita ciptakan sendiri, bukan suatu hal yang akhirnya itu kita kumpulkan lewat pengalaman-pengalaman, tapi dia itu adalah suatu hal yang emang udah ada, udah jadi modal awal kita gitu. Nah, ketika seseorang itu udah bisa untuk menggunakan bakatnya, udah bisa mampu nih untuk menjadikan bakatnya sebagai role-nya, atau memanfaatkannya dalam kegiatan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam melakukan pekerjaan, dan ketika bakat itu selaras dengan apa yang sedang seseorang itu kerjakan, maka pekerjaan itu nggak akan terasa berat, nggak akan terbebani gitu. Karena ada beberapa ciri nih yang akan kita bahas mengenai bakat ini, yang akhirnya menjadi alasan kenapa ketika orang itu melakukan sesuatu sesuai dengan bakatnya, mereka nggak akan merasa itu sebagai sebuah pekerjaan. Nah, jadi ada beberapa ciri nih teman-teman. Yang pertama, bahwa yearning. Jadi bakat itu tuh akan menimbulkan sebuah hasrat untuk melakukan sesuatu tuh yang tinggi gitu. Jadi kayak ngebet ya Allah. Jadi kayak apa ya bahasanya itu kayak ambis banget gitu. Jadi kayaknya pengen banget buat ngelakuin itu, pengen buat terus-terus ngelakuin pekerjaan atau aktivitas itu, sampai akhirnya kadang kita lupa waktu gitu ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan bakat kita bakal punya hasrat untuk melakukannya yang tinggi sampai kadang kita lupa untuk lupa sama waktunya. Terus dia juga berkaitan dengan rapid learning. Nah, jadi bakat ini tuh akan membuat kita tuh mempelajari sesuatu atau melakukan sesuatu dengan lebih mudah. Jadi berarti kita nggak perlu belajar aja, kita udah bisa ngelakuin gitu. Terus yang selanjutnya ada flow. Jadi waktu kita melakukan sesuatu sesuai dengan bakat kita, kita akan ngalir aja dalam menjalaninya. Dengan ciri-ciri kita tuh sebenarnya minim, persiapannya tuh minim gitu, nggak banyak latihan, nggak banyak persiapan, tapi kita bisa dapat hasil yang maksimal ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan bakat kita. Terus selanjutnya adalah glimpses of excellence. Jadi aktivitas tertentu itu nantinya akan menunjukkan keunggulan kita. Nah, jadi mungkin kok aktivitas tertentu sih. Jadi dia Gallup ini tuh, jadi misalkan kita bilang ya bahwa ada kan orang yang bilang bahwa aku bakatnya menulis gitu. Aku bakatnya berbicara, aku bakatnya public speaking, aku bakatnya menyanyi, ataupun aku bakatnya olahraga. Nah, Gallup di sini tuh mendefinisikan bakat itu bukan sebagai menulis, membaca, ataupun dalam bentuk aktivitas gitu. Jadi bakat di sini itu bentuknya bukan sebagai suatu aktivitas, tapi adalah sebutannya apa ya? Kayak latar belakang ataupun dorongan yang akhirnya membuat kita bisa mudah untuk melakukan aktivitas itu gitu. Jadi sebenarnya bakat di sini tuh tidak diartikan sebagai aktivitasnya, tapi lebih kepada latar belakang yang akhirnya bisa mendorong kita untuk mudah melakukan aktivitas itu. Misalkan kita punya bakat relator, misalkan aku punya bakat relator gitu, makanya itu akan mendorong aku untuk lebih mudah berkomunikasi, lebih mudah untuk public speaking gitu. Jadi bakatnya itu berkaitan dengan latar belakangnya gitu. Terus yang terakhir ada satisfaction. Jadi ketika kita itu udah melakukan sesuatu sesuai dengan bakat kita, rasanya tuh bakal lebih puas gitu. Rasanya nggak ada rasa untuk merasa terbebani, justru kita akan merasa tuman. Bahasanya di sini tuman ya. Jadi kayak ketagihan gitu. Jadi ada rasa adiktifnya gitu. Kayak pengen buat ngelakuin lagi dan lagi karena nggak ngerasa keberatan. Terus kita juga gampang buat ngelakuinnya. Hasilnya juga maksimal ketika kita ngelakuin sesuatu sesuai dengan bakat kita, yang akhirnya bakal memberikan suatu kepuasan dan mendorong kita untuk melakukan lagi dan lagi. Nah, jadi itu nih teman-teman mengenai ciri-ciri dan juga definisi dari bakat. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa hal lagi nih teman-teman yang berkaitan dengan bakat.
Mungkin aku nggak akan sebutin terlalu rinci juga karena kita akan terbatas waktu supaya teman-teman juga lebih maksimal nanti untuk ngerjain tesnya dan juga untuk lebih banyak berdiskusi mengenai dominasi bakat yang ada dalam diri teman-teman. Nah, jadi bakat ini tuh memiliki ketika kita udah paham dengan bakat kita itu akan memberikan beberapa manfaat dan juga fondasi yang berkaitan dengan bakat ini. Yang pertama kita bahas mengenai fondasinya dulu ya. Jadi ada beberapa perdebatan sebelumnya bahwa apakah bakat itu merupakan nature atau alamiah atau nurture atau sesuatu yang terbentuk dari lingkungan. Nah, tapi di sini dari Gallup sendiri lebih condong kepada bahwa bakat ini merupakan hal yang alami ada dalam diri manusia. Benar banget ada yang bilang tadi bahwa bakat itu adalah sesuatu yang diberikan sama Tuhan. Bakat itu alami untuk ada, bakat itu bawaan, betul banget gitu. Terus ada beberapa pendapat juga bahwa bakat ini tuh sebagiannya itu merupakan warisan. Jadi ada kaitannya nih sama orang tua. Misalkan orang tua kita tuh punya bakat apa, akhirnya menurun pada anaknya gitu. Nah, ada juga beberapa pendapat bahwa bakat itu tuh dipengaruhi oleh lingkungan dan juga dia tuh terakumulasi. Jadi dia tuh terakumulasi tuh maksudnya kayak dari awal kehidupan, dari kita bayi sampai dalam jangka waktu tertentu. Kalau dalam Gallup itu mulai dari dalam kandungan, dari mulai 6 bulan sampai dengan 16 tahun, dia akan terakumulasi gitu. Jadi setelah dari umur 16 tahun, maka bakat itu akan cenderung, jadi kayak dominasi bakatnya, itu akan cenderung susah untuk berubah. Gitu. Terus yang terakhir adalah bakat ini mempunyai pola. Lanjut mengenai manfaat praktis dari bakat. Jadi ketika seseorang itu, jadi bakat ini tuh punya manfaat untuk spesifik ke beberapa pihak. Misalkan contohnya, sebagai pelajar ketika dia itu udah memahami bakatnya, itu akan mempermudah ketika menentukan pilihan pendidikan. Contohnya, kita lebih gampang untuk milih jurusan, kita gampang juga untuk menentukan IPA atau IPS gitu. Nah, untuk karyawan, bakat ini tuh bisa sebagai ajang promosi jabatan karena bakat ini tuh akan berkaitan sama keterampilan. Jadi sangat cocok banget untuk nanti itu sebagai sarana, sebagai promosi jabatan gitu. Selanjutnya untuk wirausaha, bakat ini juga akan membantu pada saat memahami relasi yang pas untuk bekerja sama. Jadi kadang kan seorang wirausahawan itu pasti milih-milih dong. Kira-kira siapa aja mau untuk bekerja sama. Nah, dengan mengetahui bakatnya itu, bakat dari lawannya itu akan membantu dalam membentuk relasi yang menguntungkan pastinya. Selanjutnya untuk seorang pimpinan atau manajer, bakat ini tuh akan membantu pada saat sarana meningkatkan produktivitas. Karena apa? Karena ketika bakat ini tuh berkaitan banget sama right man and the right place gitu teman-teman. Jadi kayak tadi yang disampaikan bahwa ketika seseorang itu mengerjakan sesuatu sesuai dengan bakatnya, maka seseorang nggak akan merasa keberatan, nggak akan butuh waktu lama untuk belajar. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kan mereka nggak mau untuk membuang waktu terlalu lama membiarkan karyawan mereka tuh melakukan pekerjaan yang sama sekali nggak mereka kuasai. Makanya akhirnya dengan memahami bakat dari karyawan, itu akan membantu untuk meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Selanjutnya, berkaitan dengan organisasi, itu bisa membantu untuk saling berkolaborasi dengan sesama anggota gitu. Jadi antara satu anggota dan anggota lain, ketika mereka udah sama-sama paham mengenai bakat, mereka akan mudah untuk saling berkolaborasi. Selanjutnya mengenai manfaat umumnya, bakat ini tuh membantu banget sebagai solusi untuk permasalahan gitu. Jadi kadang termasuk ketika pekerjaan ya teman-teman. Jadi misalkan kok nggak produktif, misalkan perusahaannya tuh kok nggak berkembang ya. Kenapa ya? Kok dalam satu bidang kok nggak ada progresnya atau bahkan mereka tuh cenderung mundur gitu. Nggak ada hasilnya. Oh ternyata mungkin orang yang dipekerjakan itu nggak sesuai dengan bakatnya. Jadi dengan mengetahui bakat seseorang, itu akan membantu untuk mengatasi permasalahan. Selanjutnya, membantu juga dalam membangun komunikasi, benar banget. Jadi ketika misalkan aku sama Saroh, aku udah paham nih bakatnya Saroh kayak gimana. Artinya aku paham tuh dominasi dari Sarah tuh orang itu kayak gimana sih. Jadi aku akan lebih mudah untuk berkomunikasi sama Sarah. Mungkin ketika aku tahu bahwa Sarah tuh orangnya nggak suka basa-basi gitu. Jadi dia kalau basa-basi tuh nggak betah gitu. Jadi langsung aja kalau ngomong tuh langsung pada intinya biar komunikasi kita tuh lebih berjalan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga ini hal yang sebetulnya cukup penting banget untuk teman-teman pahami bahwa bakat ini tuh akan membantu untuk mitigasi, untuk mencegah stres kita teman-teman. Jadi kadang kenapa sih kalau kita itu melakukan pekerjaan tuh susah banget, kayak kita belajar sesuatu tuh susah banget, mungkin ternyata hal itu tuh tidak sesuai dengan bakat kita gitu, atau hal itu tuh sebenarnya bukan hal yang memang
bukan sesuatu yang didorong oleh bakat kita. Makanya kita kadang ngerasa stres, ngerasa nggak cocok tapi harus dipaksain. Atau kadang kita tuh ketika misalkan kita mau masuk ke suatu organisasi, kan kita bingung ya, itu sebenarnya cocok nggak sih? Misalkan organisasi sosial, misalkan aku tuh cocok nggak sih buat masuk ke organisasi sosial atau mungkin organisasi politik, sebenarnya aku cocok nggak sih untuk ada di dalam lingkungan politik. Nah, dengan kita tahu bakat kita, jadi kan kita belum belum apa ya, ibaratnya belum terlanjur untuk nyemplung. Berarti belum terlanjur untuk masuk gitu teman-teman. Ternyata kalau masuk ternyata nggak cocok. Jadi dengan paham bakat kita, sebelum kita masuk, kita udah tahu dulu nih, oh aku tuh cocoknya dengan organisasi yang karakteristiknya seperti ini gitu. Misalkan organisasi yang benar-benar membebaskan seluruh anggotanya untuk berpendapat gitu. Ah, cocok banget nih, jadi aku masuk. Gimana kalau ternyata kita tuh terlanjur masuk dalam organisasi yang punya tata krama yang tinggi. Misalkan mereka tuh nggak memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk menyampaikan pendapat. Padahal kita tuh orangnya nyablak gitu. Ya kita sukanya ngomong sesukanya. Pokoknya kalau misalkan pengen nanya, nanya aja langsung. Berpendapat aja langsung. Padahal lingkungan organisasinya nggak mengizinkan hal tersebut. Akhirnya kita malah jadi stres gitu, Pak. Jadi dengan memahami bakat kita, itu juga akan membantu kita untuk bisa memitigasi dari stres ini. Dan yang terakhir, tujuan utama dari bakat kita ini, dengan tujuan utama untuk memahami bakat kita ini adalah membantu untuk proses pengembangan diri gitu. Jadi kita akan lebih bisa untuk mengeksplorasi banyak hal dengan panduan ketika kita udah tahu bakat kita. Oke, nah selanjutnya dengan ini singkat aja nih, selanjutnya berkaitan dengan kenyamanan hidup. Jadi bakat itu pastinya bakal membuat hidup kita lebih nyaman, terus dia juga bisa menyeimbangkan antara tuntutan dan juga kewajiban, terus juga membantu kita dalam berkaitan dengan minat dan juga hobi, dan yang terakhir berkaitan dengan kemampuan kompetensi kita. Oke, nah jadi ini boleh nggak ya? Oke, jadi ini terkait dengan 34 bakat yang aku sebutin kali teman-teman. Tapi ini nggak akan aku sebutin, ini bakal jadi rahasia kita. Rahasia sampai nanti teman-teman udah ngerjain tesnya baru kita bedah ya. Jadi kita akan nantinya teman-teman akan mendapatkan apa ya ibaratnya. Kira-kira dari 34 kecenderungan bakat ini mana sih yang teman-teman punya gitu. Nah, nanti kita akan bahas setelah teman-teman ngelakuin tesnya. Oke, sekian pengantar yang mungkin sedang diusahakan supaya bisa dipahami dengan mudah oleh teman-teman ya. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku kembalikan lagi ke Agas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Cepat ya ternyata penjelasan dari Mbak Laili, dan semoga bisa dipahami sama teman-teman. Kalau belum paham nanti habis ngerjain tes ya bahas sedikit lagi lah untuk mengingat kembali gitu. Oke, selanjutnya kita menuju ke acara inti gitu. Pengerjaan tes bakat PEA, Passion Exploratory Advance, dan tenang aja ini nggak bakal merubah bakat teman-teman, karena ada orang loh teman-teman yang takut ngerjain tes bakat. Karena apa? Karena takut bakatnya berubah gitu habis ngerjain tes gitu. Nah, jadi jangan takut dan jadikan tes bakat ini untuk fasilitas untuk mengetahui kekuatannya teman-teman itu apa dan cara mengembangkannya gimana, kemudian kelemahannya juga. Nah, untuk kelemahan cara ini ya berarti ya menanggulanginya gitu. Nah, oke, langsung saja untuk administrasi tes akan dipandu oleh Sarah. Pada Sarah, apakah sudah siap? Siap. Oke, monggo Sarah, eksekusi langsung. Sip, sebelumnya suaraku jelas dan lancar nggak ya teman-teman? Jelas. Sip. Oke, thank you Agas untuk pengantarnya. Jadi ini nanti kira-kira 15-20 menit teman-teman untuk pengerjaannya. Nah, untuk pengerjaannya sebelum kalian dikirimkan link oleh teman saya, aku jelasin dulu sedikit pembukaan daripada pengerjaannya ya. Nanti setelah kalian mengeklik linknya, kalian akan menemukan laman seperti ini. Setelah itu kalian isi seperti biasa nomor kalian, kemudian profesi silahkan kalian pilih sesuai dengan profesi kalian. Pilih
yang sesuai, tanggal lahirnya, diisi sesuai tanggal lahir kalian, kecamatannya silahkan ditulis, kita di Karanganyar, Jawa Tengah ya, dan rincian profesi silahkan ditulis detailnya. Kemudian kita bisa klik lanjutkan tes, dan akan muncul web selanjutnya. Nah, bisa dibaca di sini prosedurnya ya teman-teman. Akan ada 102 soal, kemudian ada lingkaran 1 sampai lingkaran 5. Nah, nanti cara mengisinya teman-teman, apabila di dalam soal tersebut kalian menyukai opsi yang kiri dan tidak menyukai opsi yang kanan, kalian boleh pilih satu. Misalnya di sini ya, ketika mendapatkan pekerjaan, saya ingin segera menyelesaikannya. Dan kalian tidak menyukai, saya ingin segera memulainya. Nah, kalian bisa pilih satu. Jadi, bisa disesuaikan ya. Terus, kalau kalian menyukai opsi di kiri, lebih dari opsi di kanan. Jadi, ya suka sih opsi di kiri, tapi nggak sepenuhnya nggak suka opsi di kanan, kalian bisa pilih 2. Kayak gitu. Dan seterusnya. Untuk yang opsi 3, kalian bisa pilih yang ketika kalian menyukai yang di kiri, dan di kanan itu sangat besar, kalian pilih 3. Kemudian pilih 4 ketika kalian menyukai opsi di kanan lebih besar dari opsi yang di kiri. Kemudian pilih 5 ketika kalian menyukai opsi di kanan dan tidak menyukai opsi di kiri. Cukup sederhana, teman-teman. Nah, sampai di sini apakah sudah bisa dipahami, teman-teman? Atau ada yang ditanyakan? Sudah, Kak. Mantap. Sip. Kemudian nanti akan rekan saya kirimkan linknya di grup dan juga di room chat. Silahkan setelah saya bilang mulai, bisa untuk memulai. Sekarang jam 20.28,